Sudah mulai. Bang. Betul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita terlebih dahulu memperkenalkan nama. Saya atas nama Halimah, Stambuk D1 B1 17054. Perkenalkan, nama saya Haryantal Pragaminggus, NIM D1 B1 17055. Perkenalkan, nama saya Rahmatika, NIM D1 B1 17095. Perkenalkan, saya Warisatian Barudin, NIM 11722. Perkenalkan, nama saya Daniel Matlam, NIM D1 B1 17046. Baik, langsung saja. Topik kita diskusi hari ini yaitu produksi inokulum dan inokulasi mikoriza. Nah, di sini kita sudah translate atau kurang lebih yang saya sudah translate itu ada 6 paten, yaitu yang pertama yaitu perangkat kultur jamur mikoriza, yang kedua inokulum mikoriza cair, yang ketiga produksi dan aplikasi inokulum jamur mikoriza, yang keempat proses produksi dan inokulasi mikoriza jamur arbuscula, yang kelima sistem dan metode untuk progresi terus-menerus dan produksi massal arbuscula mikoriza fungi dalam budidaya cair. Yang keenam, metode dan komposisi untuk peningkatan mikoriza pembangunan leveler pada tanaman. Sebenarnya paten ini ada 7, tapi yang bisa ditranslate itu cuma 6 paten. Mungkin langsung saja dari saya, paten dari semua paten yang telah ditranslate, saya bisa menyampaikan yaitu yang paten BR1 0201 4017389A2, yaitu proses produksi dan inokulasi mikoriza jamur arbuscula. Di mana produksi dan inokulasi jamur mikoriza arbuscula ini dalam bidang penerapannya terutama pada bidang pertanian dalam pembentukan proses multikasi mikoriza jamur arbuscula ini atau AMF diaplikasikan di akar wortel. Itu dilakukan secara in vitro. Proses ini sangat inovatif atau mungkin pengurangan waktu dan peningkatan perkalian atau perbanyakan dengan menginduksi diferensiasi sel serta pengenalan substrat inert dari tanah liat atau vermikulit yang diperluas yang berfungsi sebagai wahana inokulan. Nah, ini juga dapat mengoptimalkan proses inokulasi untuk membudidayakan pertanian yang intensif. Dari semua tanaman yang bisa dibudidayakan, banyak lagi yang dapat diaplikasikan mikoriza arbuscula ini. Nah, selain manfaat mikoriza arbuscula ini memiliki manfaat lain yang selain dari yang diinduksikan dari wortel, yaitu yaitu sebagai pengganti pupuk fosfor dengan efisiensi agronomi yang terbukti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menurut yang saya baca, seperti itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan. Baik, kemudian dari kode paten yang saya dapatkan yaitu EP30384546B1 dengan judul Sistem dan Metode untuk Propagasi Terus-Menerus dan Produksi Massal Arbuscula Mycorrhiza Fungi dalam Budidaya Cair. Di mana yang saya dapatkan di sini yaitu saat menjajah akar tanaman simbiosis AMF atau Arbuscula mycorrhizal fungi menembus korteks akar, di mana mereka membentuk hifa antarsel serta hifa intraseluler dan arbuskular. Struktur bercabang tinggi yang bertanggung jawab untuk pertukaran nutrisi antara kedua simbion. Beberapa spesies AMF juga membentuk vesikel di dalam sel akar atau sel pembantu di luar akar dengan menjelajahi tanah di sekitar dengan hifa FMA secara nyata meningkatkan luas permukaan sistem akar tanaman dan zona
penipisan hama jembatan yang berkembang di sekitar akar tanaman. Kemudian terlepas dari potensinya, FMA belum dikomersialkan secara luas, terutama karena sifat biotrofik obligatnya yang mempersulit pengembangan produksi bahan FMA skala besar yang hemat biaya untuk inokulasi ekstensif tanaman. Kemudian karena efeknya menguntungkan pada tanaman inang, AMF memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan dalam pertanian, kehutanan, dan hortikultura. Istilah AMF sendiri yang digunakan di sini mengacu pada jamur Mycorrhiza arbuscula. AMF mewakili garis keturunan jamur yang tersebar luas di tanah di seluruh dunia dan menjalin hubungan simbiosis dengan akar dari sebagian besar spesies tanaman sekitar 80%. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Mungkin dari Arya menjelaskan terlebih dahulu apa yang didapatkan bacakan. Bagaimana? Baiklah, yang saya itu yang mengenai paten KR 101321652B1 mengenai jamur Mycorrhiza. Mycorrhiza yaitu jamur yang tumbuh dan simbiosis akar serta apa? Mana kayak tadi? Tuh. Oh, ini yang ditransfer tuh lain saya baca, Pak. Yang anu saja Arya, yang kita tahu, yang kita pahami sajalah begitu. Atau misalnya dulu dari Tika dulu Kak, atau Daniel begitu. Selagi Arya masih memahami materi. Nah, kalau misalnya tidak paham, berarti kita sama-sama. Misalnya di situ bisa kita jadikan diskusi. Nah. Oh ya, dari saya dulu. Saya akan yang saya pahami dari paten KR 101223925B1. Menurut pemahaman saya pada paten ini yaitu penerapan inokulum ini sesuai dengan sistem irigasi atau dijatuhkan jika rahasianya kemungkinan besar untuk mendukung perubahan kelas dari tekanan hidrostatis yang dihasilkan dalam tabung irigasi, terutama jika tidak ada
inokulum cairan yang memenuhi karakteristik yang sesuai dengan inokulum. Produksi inokulum mikoriza endogen telah dikembangkan berdasarkan aplikasi padatan sesuai padat ke lapisan bawah koagulan atau zat yang menciptakan massa seperti kapas di dalam tanah, dan untuk mengurangi skala pendugaan mikroorganisme ini dalam media cair. Itu saja yang bisa saya pahami dari paten ini. Saya kembalikan lagi sama teman-teman. Oke, selanjutnya itu dari paten produksi dan aplikasi inokulum jamur mikoriza atau CN. Oke, mikoriza arbuscular atau arbuscular mikoriza AM merupakan salah satu mikoriza endofit yang paling banyak dijumpai sejenis simbiosis yang ditemukan oleh jamur mikoriza arbuscular dan akar tanaman di dalam tanah. Oleh karena itu, jamur mikoriza ini memiliki luas di bidang produksi, pertanian, dan kehutanan, serta pertanaman. Mikoriza ini didistribusikan secara luas di alam. Diketahui sekitar 50% dari tanaman berbunga di dunia dan pakis, terutama terdapat dari akar Simiotis versicolum jamur mikoriza. Mikoriza arbuscular efek yang ditimbulkan dari jamur mikoriza arbuscular ketika digunakan secara efektif adalah meningkatkan kelangsungan hidup tanaman. 2. Menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang banyak. 3. Meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan fosfor, seng, dan tembaga di dalam tanah. Oke, mungkin itu saja yang saya ketahui tentang paten ini. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada teman-teman. Bagaimana Arya? Dari Arya mungkin, Arya. Udah lebih tabeku sambil dulu cas. Oh ya. Kan kayak gini, kan ini paten yang habis dibaca itu, yang saya baca dari keenam paten ini, menurut pendapat saya itu, sepengetahuan saya, maksudnya sepengetahuan saya kan kalau mikoriza arbuscula ini kan biasanya diperoleh dari sekitar perakaran alang-alang. Nah, itu gimana ya? Bagaimana deh, untuk perbanyakan itu bagaimana begitu ya? Maksudnya kalau misalnya dari teman-teman tuh misalnya tahu bagaimana caranya begitu, dari perbanyakan ini bisa diperbanyak atau bagaimana begitu. Guys. Yuhu. Mikoriza bukankah itu yang di bawahnya yang alang-alang? Itu Mi untuk tanah yang itu? Karena itu Mi biasa. Pengetahuan kita kan secara umum yang kita lihat yang pernah kita lakukan kan bisa kalau untuk mikoriza kan diambil di sekitar perakaran alang-alang. Tapi ada juga kita baca apa yang di sekitar perakaran tanaman kayak kacang-kacangan, kayak tebu begitu, atau kayak tebu bisa gandum kapas begitu. Jagung juga bisa kayaknya itu.
Setahuku tanaman jagung, kacang hijau, sama apa? Halimah, Nah, teman, dicapatin kok begini. Manfaat lain lah selain misalnya itu mikoriza arbuscula itu hanya dimanfaatkan dalam bidang pertanian saja kah? Atau misalnya atau bagaimana? Oke, masih berpikir sih bagaimana prosesnya, bagaimana pengaplikasiannya begitu. Iya, lagi saya mau tanya nih, maksudnya ya kita sharing saya tuh, maksudnya ini itu mikoriza arbuscula sama jamur mikoriza itu beda kah? Saya pikir tuh kayak sama saja untuk menyuburkan tanah atau apa kayak gitu. Kalau menurut kalian tuh bagaimana gitu? Sama atau tidak begitu? Kegunaannya ini berbeda atau sama begitu? Kalau menurutku begini, mikoriza arbuscula itu kayak sekelompok jamur yang dapat berfungsi untuk sebagai pupuk hayati, yang memiliki perannya itu sebagai untuk meningkatkan kesehatan tanah serta bersifat itu ramah lingkungan, yang didapatkan dari sekitar perakaran seperti kayak di perakaran alang-alang. Dapat terus perannya itu kayak dapat meningkatkan penyerapan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kayak NPK, ZN, Mg, sama Ca. Oh. Menurutku itu sih. Cik. Ini nanti kalau artikelnya bagaimana kah? Kayak penyusunan artikel itu bagaimana? Sampai kita salah. Nanti saya kira tanggal 30 itu. Tanggal 30 kan 27. Saya kira akhir bulan itu dikit. Kalau untuk artikelnya di perasaan kalau untuk artikel kelompok kan besok kayak tanggal 14. Yo, cuma tanggal 14. Kalau videonya tanggal 14. Kan kayak gini toh, ini kan yang kita bahas toh patennya hanya kan ada 6 sebenarnya 7, tapi yang kita bisa translate itu cuma 6. Tapi yang kita bahas ini yang kita yang habis kita baca toh, kita baca cuma 5 begitu dari setiap orang yang baca toh cuma 5 yang bisa kita sampaikan di sini begitu. Jadi kalau yang untuk satu paten ini kayak gimana begitu? Karena tuh begini, saya sudah translate, tapi translate-nya itu kayak apa bahasanya kacau sekali malah. Jadi kayak sudah berapa kali translate nggak bisa gitu. Jadi solusinya kita itu bagaimana gitu. Ya, susah kita. Kita ambil saja yang 6 yang bisa ditranslate itu. Oke. Lah kalau gitu. Dari semua paten ini sudah pahamkah semuanya? Maksudnya gimana ya? Kan maksudnya kalau kita baca, kalau untuk saya saya baca tuh semua sih kayak berkaitan gitu ya, berkaitan dari ke-6-6-nya ini sama berkaitan semua. Namanya kayak mikoriza arbuscula itu pasti dari sekitar perakaran, terus kalau sama aja juga itu. Terus juga dapat dimanfaatkan sebagai kayak di pertanian juga. Tadi karena saya baca dari beberapa paten 3 kayaknya sama anunya gitu. Ada ya mencakup lah begitu. Terus yang mandi
Ada juga yang kayak manfaatnya, pokoknya sama lah menurutku, menurut saya yang saya baca sama dari manfaatnya, terus kerugiannya juga, maksudnya kerugiannya itu tidak bisa, kerugiannya, terus masalahnya gitu tidak dapat diperbanyak begitu karena ada yang membutuhkan waktu yang banyak, terus biaya yang sangat, pokoknya kalau ditumbuhkan itu kayak repot menurutku, kayak kalau terlalu banyak. Sebenarnya itu kayak gini, sebenarnya saya mau di-sharing materinya, hanya gimana tidak bisa lewat HP, soalnya laptopku error. Ya nantilah kita bagi translate-nya, kita baca lah masing-masing begitu. Yang intinya kita paham begitu kan. Terus gimana? Udah. Akhirnya lah, tupan. Udah. Sampai situ. Nggak ada lagi kayak mau ditanyakan atau anu begitu, nggak ada. Potong saja. Oh, nggak bisa ya. Maksudku yang tadi pertanyaan kan ada yang di video sebelumnya. Dipotong ya. Tapi kayak mana kirimnya 15 menit, he. Oh, Daniel, jangan dulu kau bicara, kasihan sebelum tutup ini. Bagaimana caranya sempotong? Potong. Susah lah kalau dipotong ini. Gimana caranya? Oh. Anu saja deh, akhirin saja toh. Maria hilang. Papa. Kita akhiri saja, Pale. Masalahnya juga ada, maksudnya teman-teman juga ada urusan lain. Nantilah kalau untuk artikelnya nanti kita diskusikan lagi bagaimana kan. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kita stop. Apa lagi?